Halo semuanya, selamat datang di channel La Wonderful Sea, di mana channel ini nantinya akan membahas semua hal-hal yang berkaitan dengan hukum untuk memenuhi tugas aku di pengantar ilmu hukum. Nah, untuk memulai video pertama aku, di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai dari mazhab hukum. Oh ya, untuk materi-materi yang akan aku terangkan, semuanya aku ambil dari artikel-artikel yang linknya akan aku cantumkan di link deskripsi video di bawah ini ya. Jangan lupa cek. Langsung aja, ini merupakan beberapa agenda atau materi yang akan aku jelaskan. Yang pertama, nanti aku akan menjelaskan tentang pengertian mazhab dulu. Yang kedua ada pengertian mazhab hukum. Yang ketiga ciri-ciri mazhab. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah aliran-aliran hukum. Sebelum mempelajari mazhab hukum, tentunya teman-teman harus mengetahui dong apa itu pengertian mazhab terlebih dahulu. Kira-kira teman-teman udah tahu belum? Kalau belum, tenang aja, aku bakal jelasin di video kali ini. Yang pertama, apa itu mazhab? Mazhab adalah penggolongan atau dalam bahasa Arab, mazhab adalah suatu hukum atau aturan setingkat di bawah firqah, di mana firqah merupakan istilah yang sering dipakai untuk mengganti kata denominasi pada Islam. Kata mazhab berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati. Sesuatu yang menjadi tujuan seseorang, baik konkret maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Setelah teman-teman mempunyai gambaran nih ya tentang pengertian mazhab, baru kita bisa masuk ke mazhab hukum. Karena adanya masyarakat, maka muncullah suatu tata aturan, norma, nilai-nilai yang menjadi kesepakatan universal yang ditaati. Disinilah hukum muncul dalam peradaban manusia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian ketika hukum itu diberi jawaban atau tanggapan berbeda-beda oleh para akademisi, kemudian diikuti oleh masyarakatnya, maka dari sinilah akan muncul aliran-aliran dalam hukum itu sendiri. Para ahli hukum mengkaji hukum berdasarkan adanya berbagai aliran dalam filsafat hukum. Dalam filsafat hukum sendiri, akhirnya tercipta beberapa aliran-aliran hukum. Sebelum itu, mazhab mempunyai ciri-ciri tersendiri. Yang pertama, memiliki titik pijak tertentu dalam memandang dunia. Yang kedua, secara sosiologis, mempunyai komunitas tersendiri. Yang ketiga, secara historis, ada kontinuitas waktu atau eksistensinya. Gimana nih teman-teman sejauh ini materinya? Apa udah ada gambaran mengenai mazhab-mazhab hukum? Dari penjelasan tadi, aku harap teman-teman habis ini bisa masih menyimak video ini dengan baik ya. Karena kita habis ini akan masuk ke aliran-aliran hukum yang merupakan inti dari video ini. Yuk siapin pikiran dan relaksin tubuh kamu karena aku bakal mulai menjelaskan tentang aliran-aliran hukum. Yang pertama ada hukum alam. Mazhab hukum alam adalah aliran dalam filsafat hukum yang berpendapat bahwa hukum yang berlaku di masyarakat tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berasal dari Tuhan. Hukum alam dianggap lebih tinggi dari hukum yang dibuat oleh manusia. Ada pula ciri-ciri dari mazhab hukum alam, yaitu universal dan abadi, bersifat otonom, validitasnya bersumber pada nilainya sendiri, dan bersifat transendental. Mazhab hukum alam sendiri bisa dibagi menjadi dua kelompok atau dibedakan menjadi dua loh teman-teman. Yang pertama ada hukum alam irasional. Hukum irasional sendiri berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi bersumber dari Tuhan. Berikut pendapat beberapa tokoh mengenai hukum alam rasional. Yang pertama ada pendapat dari Thomas Aquinas. Thomas Aquinas sendiri berpendapat ada pengetahuan yang tidak dapat ditembus oleh akal manusia. Hukum sendiri sebagai ketentuan akal untuk kebaikan umum dibuat oleh seseorang yang mengurus. Hukum sendiri dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada lex aeterna, hak rasio Tuhan tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Yang kedua lex divina, hak rasio Tuhan dapat ditangkap panca indera. Yang ketiga lex naturalis, yaitu penjelmaan lex aeterna, dan yang keempat, lex positivis, yaitu penerapan lex naturalis. Selanjutnya, ada pendapat dari Pierre Dupuis. Menurutnya,
Penguasa atau raja dapat langsung menerima kekuasaan dari Tuhan tanpa perlu melewati pemimpin gereja. Yang kedua, hubungan negara-negara di bawah Rek Prancis diatur dalam bentuk federasi. Raja memiliki kek membentuk UU. Yang ketiga, ada pendapat dari Marsilius Padua dan William Ockham. Negara berada di atas kekuasaan paus. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Tujuan negara adalah untuk memajukan kemakmuran dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara agar dapat mengembangkan dirinya. Selain ada hukum alam irasional, ada hukum alam rasional. Menurut Hugo de Groot, sumber hukum adalah rasio manusia karena karakteristik yang membedakan manusia dan makhluk lain adalah kemampuan akalnya. Seluruh kehidupan manusia harus berdasarkan pada kemampuan akalnya, dan hukum alam adalah hukum yang muncul sesuai kodrat manusia yang tidak mungkin dapat diubah oleh Tuhan sekalipun, karena hukum alam diperoleh manusia dari akalnya, tetapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan untuk mengikatnya. Landasan-landasan pembatasan terhadap hukum yang dibuat manusia harus dibatasi dengan tiang hukum alam, sebagaimana dikemukakan oleh Grotius, yakni semua prinsip kupunya dan kau punya. Milik orang lain harus dijaga, prinsip kesetiaan pada janji, prinsip ganti rugi, dan prinsip perlunya hukuman karena pelanggaran atas hukum alam. Dengan demikian, hukum akan ditaati karena hukum akan memberikan suatu keadilan sesuai dengan porsinya. Kemudian ada aliran atau mazhab yang kedua, yaitu positivisme hukum. Positivisme hukum adalah di mana perlu diadakan pemisahan secara tegas antara hukum dan moral, yaitu Dasein dan Dasein, di mana tiada hukum kecuali perintah penguasa. Positivisme hukum sendiri dibagi menjadi dua, yakni aliran hak positif analitis menurut Austin dan aliran hukum murni menurut Hans Kelsen. Sekarang, aku akan menjelaskan aliran hukum positif analisis atau analitis menurut John Austin terlebih dahulu ya. Menurut John Austin, hukum merupakan perintah dari penguasa negara yang bersifat memaksa. Hukum sebagai sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Menurut John Austin, hukum dibedakan menjadi yang pertama, hukum dari Tuhan untuk manusia atau the divine law. Yang kedua, hukum yang dibuat manusia. Lalu, hukum sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hukum yang sebenarnya. Hukum sebenarnya ini dibuat oleh penguasa, memiliki perintah, dan memiliki sanksi jika dilanggar, merupakan suatu kewajiban, dan tujuannya yaitu untuk menciptakan kedaulatan rakyat. Yang kedua, hukum yang tidak sebenarnya, atau hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, melainkan oleh individu. Kemudian ada aliran hukum positif, yaitu teori hukum murni menurut Hans Kelsen. Menurutnya, hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non-yuridis. Hukum itu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia, di mana penguasa yang dipersoalkan bukan what the law ought to be, tetapi what the law is. Lalu ada teori jejang atau Stufen teori, di mana hukum sendiri terdapat sistem terdiri dari susunan norma yang biasa disebut dengan piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari norma yang lebih tinggi, serta norma yang paling tinggi bisa disebut sebagai Grundnorm atau Ursprungnorm. Yang ketiga, ada mazhab atau aliran hukum sejarah. Dalam mazhab sejarah hukum ada dua kubu besar, yaitu yang pertama, ada mazhab hukum kontinental, yang diawali oleh kerajaan Romawi yang menjajah Prancis dan menerapkan Code Civil dan Code Venal sebagai hukum saat itu. Kemudian, Prancis menjajah Netherlands dan menjalankan asas konkordasi, di mana hukum yang berlaku di negara penjajah diberlakukan juga di negara jajahan. Dan Netherlands di bawah usaha dagangnya VOC, Verenigde Oost-Indische Company, menjajah Hindia Belanda atau Nusantara pada saat itu. Sehingga Indonesia menganut sistem hukum kontinental dan masih menggunakan Wetboek van Strafrecht atau WVS dan Burgerlijk Wetboek atau BW. Sementara di kubu kedua ada mazhab hukum Anglo-Saxon, diawali oleh Britania Raya yang menjajah negara-negara antara lain seperti Amerika, Kanada, Australia, Filipina, Malaysia, dan masih banyak lagi. Peradilan di negara Anglo-Saxon
terdiri dari 1 orang hakim agung dan 12 orang juris yang terdiri dari berbagai latar belakang yang bertugas menyatakan bahwa terdakwa bersalah atau tidak, yang disebut dengan juries based on case. Sedangkan yang memutuskan tetap seseorang hakim. Dalam peradilan Anglo-Saxon bersifat presumption of innocence, dan di negara jajahan Inggris tidak pernah ada notaris. Karena perjanjian tidak memerlukan pengesahan seorang notaris, cukup hanya seorang lawyer. Teman-teman, hayo loh, masih pada nyimak videonya kan? Gimana, ngantuk gak nih? Atau malah ada yang pusing karena materinya terlalu berat untuk diterima? Semoga aman ya. Karena habis ini aku masih tetap mau lanjut nih, masih ada banyak yang perlu aku jelasin. Karena habis ini aku akan masuk ke aliran utilitarianisme. Ada yang tahu nggak sih aliran utilitarianisme itu apa dalam mazhab atau aliran hukum? Pasti belum tahu, karena kalau udah tahu kalian nggak mungkin lihat video ini kan? Langsung aja aku jelasin. Utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan, sehingga baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak kepada manusia. Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Tetapi jika tidak mungkin tercapai dan kemungkinan besar tidak mungkin, maka diupayakan agar kebahagiaan itu dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya mungkin individu dalam masyarakat. Tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban masyarakat, tapi di samping itu juga untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang terbanyak. Lanjut, ada aliran sociological jurisprudence. Harus dibedakan antara sociological jurisprudence dan sosiologi hukum atau sociology of law ya teman-teman. Sociological jurisprudence adalah nama aliran dalam filsafat hukum yang menggunakan pendekatan hukum ke masyarakat atau top down. Sementara sosiologi hukum adalah cabang dari ilmu sosiologi yang menggunakan pendekatan dari masyarakat ke hukum atau bottom up. Sosiologi hukum berusaha menciptakan suatu ilmu mengenai kehidupan sosial sebagai suatu keseluruhan, dan pembahasannya meliputi bagian terbesar dari sosiologi dan ilmu politik. Untuk kesekian, akhirnya ada aliran realisme. Aliran realisme hukum adalah pandangan yang mencoba melihat hukum sebagaimana adanya tanpa idealisasi, spekulasi atas hukum yang bekerja dan berlaku. Ada beberapa ciri realisme sendiri. Yang pertama, gerakan dari pemikiran dan kerja tentang hukum. Yang kedua, konsepsi hukum yang terus berubah dan alat untuk tujuan sosial, sehingga setiap bagian harus diuji tujuan dan akibatnya. Yang ketiga, realisme menganggap adanya pemisahan sementara antara hak yang ada dan seharusnya yang ada untuk tujuan sosial. Yang keempat sendiri, realisme tidak percaya pada ketentuan-ketentuan dan konsepsi hak sepanjang menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengadilan. Oke, untuk aliran atau mazhab hukum realisme sendiri bisa dibedakan jadi 2 kelompok ya teman-teman. Yang pertama ada realisme Amerika, di mana apa yang diputuskan hakim itulah hukum atau disebut sebagai sumber hukum utama. Yang kedua, apa yang secara aktual terjadi, lembaga peradilan. Merekalah yang membuat hukum secara konkret sehingga masyarakat melihat adanya hukum yang ada. Tokohnya seperti Charles Sanders Peirce, John Chapman Gray, Oliver Wendell Holmes, William James, John Dewey, dan lain-lain. Yang kedua, ada realisme Skandinavia. Lebih luas dari realisme Amerika karena pusat perhatiannya bukan pada fungsionaris hukum atau hakim, tapi justru perilaku orang-orang yang berada di bawah hukum. Lebih dipengaruhi pendekatan oleh psikologi. Tokohnya seperti Eilhart, John Rawls, Julia Stone, Alf Ross, Oliver Crona, dan yang terakhir ada Axel Hagestrom.
Akhirnya kita udah nyampe nih di aliran atau masa hukum yang terakhir, yaitu aliran Vrijrechtslehre atau aliran Vrijrechtslehre. Maaf ya guys kalau pronunciation-nya salah, karena aku juga masih belajar dan aku juga nggak terlalu mahir berbahasa-bahasa ini. Aliran Vrijrechtslehre disebut juga aliran hukum bebas, yaitu tidak sebebas-bebasnya ya, tetapi tetap mengikuti undang-undang, di mana undang-undang sebagai pedoman. Tetapi ketika undang-undang sudah tidak lagi realis atau tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat, maka undang-undang itu dapat diuji. Dari aliran inilah muncul judicial review. Judicial review atau hak uji material merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif di hadapan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, kewenangan untuk melakukan judicial review itu melekat pada fungsi hakim sebagai subjeknya, bukan pada jabatan lain. Wah, akhirnya selesai juga ya penjelasan materi pada video kali ini. Gimana nih guys? Menurut kalian berguna nggak? Kalian apa bisa ambil kesimpulan nggak dari beberapa materi yang sudah aku jelaskan ini? Kalau ada tambahan mengenai informasi lain atau maupun mau dibenarkan dari informasi yang sudah aku jabarkan, boleh banget bisa ketik komentar kalian di kolom komentar ya. Mohon maaf jika di video kali ini masih banyak kekurangannya, karena ini juga pertama kali aku bikin video. Maaf juga ya jika ada kesalahan kata atau pronunciation selama aku menjelaskan, ataupun ada dimana misleading informasi tentang materi yang aku sudah jelaskan, karena aku juga masih belajar ya guys. Oh iya, aku ingatkan sekali lagi untuk semua keperluan editing maupun keperluan artikel-artikel yang aku baca untuk mendapatkan materi yang aku bisa jabarkan di sini. Semua linknya bakal aku cantumin di link deskripsi video ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir, and see you di video selanjutnya.